Kota Geneva, Paris. Alhamdulillah kita sudah tiba di Geneva. Waktunya udah pendek banget. Kita cuma punya waktu 1 jam karena kereta kita nanti jam 12.20. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita cepat aja. Vibes fotonya sibuk ya, banyak banget penduduknya dan mobil-mobil juga ramai sekali lalu lalang. Di sini ada Lake Geneva. Tuh banyak perahu-perahu parkir. Ada dermaga sini, dermaganya. Nah, ini kotanya integrasi ya, benar-benar integrasi antara bisnis distrik sama danaunya. Sebetulnya enak nih kalau di-explore lebih lama lagi, tapi kita waktu terbatas. Seperti danau-danau yang ada di Swiss ini, lihat airnya, bening. Iya, bening banget. Benar-benar bening. Iya. Bisa begini ya. Man juga di Brienz kita juga bening begini. Ternyata di Lake Geneva juga bening. Bening banget. Di bawah soalnya kenapa di bawah? Jangan terlalu Là, elle est gentille. Masjid. Ada iya pas mau ke masjid pulang udah bawa itu. On the way ke Paris. destinasi terakhir kita Iya, sebelum pulang adalah Paris. Nanti kita pulang dari Paris. Ouais, c'est tout. Setelah kita keliling Belanda, Jerman, Swiss, Belgia. Belgia lupa. Terakhir Prancis. Jadi nanti flight kita hari Minggu sore jam 3:30 lah. Ya, 3:30. Sekarang kita di kereta nih, kita naik kereta TGV. Ini punya Swiss ya. Jadi dari kereta yang kita naikin paling mahal adalah kereta yang ini. Oh gitu. Ini paling mahal. Kita nggak pernah tahu soal harga karena kayak kita pesen dan bayar. Ini paling mahal. Mungkin karena taxnya tax ini kali ya, tax Swiss jadi mahal. Padahal ini keretanya sebetulnya jarak tempuhnya hanya sekitar 2 jam. 2 jam lebih dikit 2 jam gitu. Kereta yang lebih panjang waktu kita dari Jerman ke Swiss. Ternyata ini yang lebih mahal. Nah itu kayak contohnya ya, kita dari Cologne ke Basel. Jadi Basel itu ada 2 stasiun, Basel Bad sama Basel HB, PSBB. Itu jaraknya pendek banget, itu cuma jarak sekitar 5-10 menitan. Tapi harga tiketnya bedanya Beda jauh ya. jauh. Kalau kita mau turun di Jerman, kita akan turun di Basel Bad. Kalau misalkan mau ke Swiss, turunnya di Basel SBB gitu ya. Jaraknya beda 10 menit, tapi tiketnya beda sampai 20 euroan per orang. Itu lumayan selisihnya. Itu sekitar 350.000. Ya gitulah, sama kita pulang dari Geneva karena kita sewa mobilnya kan di Basel. Jadi mau nggak mau pulanginnya harus di daerah Swiss gitu loh. Banyak. Dari Chamonix lebih dekat ke Geneva daripada balik lagi ke Basel gitu ya. Karena ke Basel itu butuh 2,5 jam lagi, hampir 3 jam. Sementara kalau dari Chamonix ke Geneva cuma sejaman lebih dikit. Tuh, makanya kita balikin mobilnya dari Geneva. Dan kita ngambil kereta dari Geneva. Oke, ini keretanya. Kita dari kereta yang di lantai 2. Di atas. Di atas ada satu lantai 2. Selama ini kita naik kereta
Antarnegara itu cuma satu doang, satu lantai. Tapi untuk yang ini 2 lantai. Ada lagi ya. Oh ya, penyimpanan storage-nya untuk kereta ini apa sih namanya? TGV Liria. Jadi untuk providernya apa sih namanya ya? Ya pokoknya itulah ya. Di bagian atasnya itu mereka punya storage ini ya untuk koper-koper kalian. Jadi kalau yang dapat ke bagian kursi di atas punya slot untuk naruh kopernya itu di atas. Gitu. Yang di bawah ya untuk kursi bawah gitu. Tadi kita nggak tahu. Jadi dengan PD-nya kita taruh koper itu di bawah, lalu kita naik ke atas. Orang pada ngeliatin kita semua gitu ya. Mereka heran kenapa kita pakai istilahnya jatahnya mereka di bawah untuk naruh koper. Itu ya gitulah. Karena namanya juga turis ya nggak tahu kan. Kali kita kemarin. Ya, tapi di sini kita bedain gitu. Jadi kita nggak mengganggu mereka yang di bawah gitu. Jadi kita angkat lagi koper dari bawah ke atas. Kayak gitu sih. Udah deh. Selama panjang jalan pokoknya kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang luar. Nah, ini kayak gini ya. Dan memang kalau pemandangan ini dilihat mata langsung tuh akan beda ya guys. Hijaunya, kuningnya. Ya, tidak mulai otom ya, jadi mulai pohon-pohon ya, cantik. Iya, jadi gitulah. Ya, nyuci mata sepanjang jalan. Nah, kalau di sini danaunya mulai agak kotor. Bukan kotor ya, sebenarnya nggak kotor. Ternyata warna danau itu Warnanya di agak sini keruh. memang, iya, warnanya gitu nggak biru. Sementara kalau waktu is, Iya, lu danaunya airnya bening, bisa ngaca di bawah itu. Gitu. Ya udah, sekarang kita istirahat dulu menuju ke Paris. Nanti kita update lagi setelah sampai di Paris. Bismillah Forka. Doain ya. Agak deg-degan kalau di Paris. Challenging mudah-mudahan aman-aman aja. Kita berempat nanti udah saling ingetin. Ya kalian udah banyak dengar lah mungkin juga ya mengenai istilahnya sisi-sisi gelapnya dari sebuah kota cantik gitu ya di Prancis itu Paris. Ya kita hati-hati aja. Sekarang kita udah mulai dengan sistem pengamanan tingkat lebih tinggi lagi dari kemarin-kemarin gitu. Jadi tas udah kita tutup, kemudian ini udah nyangkol ke tas utama gitu. Jadi kalau ditarik ini akan ketarik juga. Tasnya juga harus seling terus, nggak boleh terlepas ya gitu lah. Ya udah Bismillah, mudah-mudahan aman-aman lah, jalan-jalan sehat-sehat. Sampai nanti pulang. Gitu. Kalau di sini banyak banget mobil parkir ya. Bagusan yang di baju ya. Enggak, ini aja. Hah? Ini aja. Bagusan yang di baju. Terus di Prancis pakai ini aja. Kalau mau makan Kentucky bisa tuh, masih chicken halal. Oh, di sini banyak yang halal sini. Di sini banyak yang halal. Nanti depan tuh halal juga di sebelah kiri. Mau naik bus, mau naik kereta? Naik bus aja kali ya? Bos aja ya kan. Yuk, naik bus lebih dekat. Kiri. Jembrang dulu di kiri. Ya. Kiri. Sini. Oke, kita udah tiba di Paris. Alhamdulillah. Setelah perjalanan panjang dari Geneva, kita nggak sempat videoin ya. Tiba di stasiun Gare de Lyon ya. Soalnya hektik banget, rame, padat. Kita bawa koper dan kita buru-buru pengen cepet-cepet naruh koper di apartemen. Jadi ya udah langsung buru-buru aja kita naik metro. Apartemen kita lokasi ada di ini ya, di Clichy. Agak jauh dari dari tengah kota ya, dari Eiffel pastinya jauh. Sekitar setengah jaman. Tapi di sini lebih sepi ya. Kayaknya lebih enak sih. Nggak terlalu crowded untuk wilayah. Metronya juga lebih bagus, lebih bersih dibanding metro yang tengah kotanya. Ya nggak tahu juga sih tengah kota bagus banget. Cuma lihat di ini doang. Oke, sekarang kita mau ke Eiffel dulu ya. Kita mau nunggu bis. Let's go.
Ini tampak bawah dari Eiffel. Tampak banget, konstruksinya rumit. Jadi kita bisa naik. Kalau mau naik ke atas, kita di situ tuh ada liftnya. Nah, kita bisa naik ke atas, ada dibagi dengan 2 level ya. Level pertama di sini tengah-tengah. Lalu naik lagi nanti ke atas lagi, itu kalau dengan tangga lebih murah. Kalau dengan lift lebih mahal 35 euro. Kita bisa ke paling atasnya. Di ujung jalan, apa istilahnya, di jembatan jalan rayanya situ, itu di ada border ya, border kaca. Terus terang saya belum pernah kesini, jadi nggak tahu dulu seperti apa. Tapi kalau ngeliat dari kaca-kacanya nih, kayaknya ini baru nih. Ini disiapkan untuk apa namanya? Untuk Olimpiade ya. Masuk yang area ke jardinnya, ke tamannya, itu juga disekat oleh kaca. Kayaknya kalau ngeliat dari video-videonya orang, ini harusnya nggak kaca. Ini harusnya nggak kaca. Ya terbuka begitu aja ke taman. Sekarang disekat-sekat. Ya mungkin karena itu ya, buat Olimpiade, jadi pengamanannya diperketat. Gitu. Sekarang kita mau ke tamannya itu. Meskipun udah agak gelap, tapi nggak apalah. Kita mau lihat sana aja tamannya. Ini semuanya dipagar-pagarin ya, karena nama kiri. Yang tamannya dipagerin kawat besi, yang kanan dipagerin kaca. Jadi gimana yang lihatnya ya? Jadi mengurai keindahan dari Eiffel gitu loh. Tuh. Jadi dari luar nggak bisa masuk ke dalam Eiffel. Yang tamannya juga dipagar-pagerin. Kalau dari apa namanya, realis orang kan banyak yang pada santai-santai itu di apa, di tamannya itu, di rumput-rumputnya itu. Nah sekarang ini tuh dipagerin semua begini. Jadi kita nggak bisa lagi tuh santai-santai di tamannya. Jadi gimana ya? Mengurangi keromantisannya di Eiffel ya. Karena kalau di tamannya kan kita bisa foto-foto dengan cantik situ ya. Sekarang jadi nggak bisa deh. Udahlah, kita naik terus aja. Yuk. Jadi di sepanjang sungai apa namanya Dot ya? Nama sungai apa nih? Yang ada banyak keracunan Olimpiade. Jadi sepanjang sungai apa? Seine, masalah Seine. Di sepanjang sungai Seine ini apa namanya, banyak vendor-vendor yang menawarkan cruise ya, mengelilingi sungai Kona Paris ya, melewati Eiffel. Nah, satunya adalah Batuk Smucus ini. Nah, kita mau ke sana, kita mau cobain. Lokasinya kalau Batuk Smucus ini memang agak jauh ya dari Eiffel. Jadi kalau jalan kaki sekitar 15-20 menitan ya dari Menara Eiffel. Jadi kita naik bis tadi. Makanya kita beli one day pass, jadi mau naik turun busnya sepuasnya.
Tiba kita di piernya Batu Mus. Jadi bacanya gitu. Siapa yang Biasa lah, ini tropinya kita kalau jalan-jalan harus selalu beli apa namanya, hiasan dinding magnet kulkas? iya. Yuk, bayar sayang. Udah ini nggak usah ya. Ini lucu sih. Tapi kita udah punya kalau yang Eiffel Tower. Udah punya, udah ini aja. Kita murah semua. Siapa yang Magnet. Ini tropinya kita kalau jalan-jalan ke Adi Semas, kita harus cari untuk di koleksi Eiffel. harganya? Tanda kita udah pernah ke tempat itu. Harganya? Harganya di sini agak lebih murah. Kalau di tempat-tempat lain sekitar 7-8, di sini cuma 5 euro aja. 5 euro kali 17.000 lah ya kursnya. Itu sendiri. Allah. Oh, di atas ada barnya, baru tahu. monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en esta imagen. El paseo estará atravesado por el paso de una serie de puentes. De Monument die persönliche Batomuschgewählt zu haben, um auf dieser Flussreise über die Seine Paris zu entdecken. Die Gesellschaft Batomusch lädt Sie ganz herzlich auf einer Schiffahrt durch Paris und die Jahrhunderte ein. 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais
Salah satu aktivitas wajib yang harus dikunjungi kalau lagi main ke Paris itu adalah ini dia menyusuri Sungai Seine ya. Jadi kita bisa melihat keindahan kota Paris dari sisi Sungai Seine. Kita bisa melihat kanan kirinya Te puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura mecánica de puentes dedicado a la Alianza Franco-Rusa, fue finalizado en el año 1900. sebetulnya ada banyak Lektion provider. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen kayaknya Metallbauweise. lebih terkenal. Brücke wurde der Tapi Französisch Darmstadt besucht von lokasinya agak jauh ya dari Menara Eiffel. Yang dekat dengan Menara Eiffel itu adalah Batu Parisien. Nah itu dekat sama benar-benar depannya persis. Kalau ini memang agak jauh. 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 Nggak tahu 3세 ya kalau di 다리인데 sini 돌과 ramai sekali 청동 Batu 도감으로 Paris yang 장식된 terkenal. 철물 구조로 Parisian 모던 tadi 스타일의 kayaknya lebih 매력을 sedikit aja. 보여주고 있습니다. Dan juga banyak 1900년 rombongan-rombongan bis. 만들어졌으며 프랑스 러시아 동맹에 붙여진 Oke 것입니다. guys, ini malam ini meskipun malam hari tidak mempunyai keindahan kota Paris. qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. Malah jadinya lebih cantik kota ini dengan adanya lampu-lampu sepanjang sungai ini, bangunan sepanjang sungai district. A estribor pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada Ayo, keluar sayang, keluar ke atas tuh. Oke, habis selesai dari cruise. Dekat banget ya tuh, gitu dekatnya. Dari sini. Sekarang udah jam 10 malam, capek. Oh, jam 11 ya? 11 malah. Pantes. Atau udah ngantuk banget kayaknya. Di kapal ngantuk-ngantuk tadi kita. Aduh, angin sepoi-sepoi, dingin. Aduh. Oke, sekarang kita balik ke apartemen dan istirahat. See you tomorrow. Bye. Lagi sekali buat ini. Alhamdulillah udah sampai. Ini kitchennya, ini dining table-nya. Apartemennya cozy banget, masya Allah, alhamdulillah. Padahal dari luar agak kita sempat worry gitu, tapi ternyata cantik banget ini. Terus ini kamarnya ada 2 bed, yang satu adalah, aduh, kok nggak bisa dinyalain lampunya? Yang satu double bed, yang satu twin bed kayak gini. Nah, ini kayaknya nggak tahu nih nyalainnya dari mana. Gitu. Nah, ini kamarnya. Ada 2 kamar guys. Ini kamar utamanya. Kamar mandinya bersih banget nih lah. Aduh, bagus. Alhamdulillah. Yuk, kita bisa istirahat guys. Oh, ini bisa dibuka. Alhamdulillah. Wow. Bisa dibuka jendelanya. Atur sama Dodi sweet siapa yang bisa ranjang. Karena kamarnya yang satu twin bed, Gabung aja nanti. yang satu double bed. Wah, ya Mira. Tempat nyuci ini. Mira. Kita bisa. Mira, kita dapat apa nih? Hah?
Ya ampun, dapat balkon, masya Allah. Ini sih surprise luar biasa. Iya, tempat cuciannya masih kayak gini, laundry roomnya guys, lihat deh. Ini bisa dibikin kayak coffee shop nggak sih? Ya Allah, ini bersih banget. Ada si Mona Lisa, Mbak Mona ada di situ. Jadi ini nyuci di sini, laundry room ini, service room lah ya, dry cleaning dan lain sebagainya. Ya Allah, cantiknya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sweet, siapa yang bisa nanya yang sweet? Aduh, masya Allah, alhamdulillah.